Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam kegiatan live streaming, kurs doa dan konseling dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Pelayanan ini bersama-sama dengan Bara Digital Ministry. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan sebuah pemaparan yang timbul dari sebuah kekhawatiran, baik itu ada dari lingkungan keluarga maupun lingkungan pendidikan, yang berkaitan dengan remaja Kristen di era AI. Bagaimana menjaga hati anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri di dunia algoritma ini. Bagaimana AI itu dapat mempengaruhi kehidupan remaja Kristen kita dan apa yang dapat kita lakukan. Saat ini telah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Dedianto Christian Sambeta, SKG MTH in Counseling. Beliau adalah seorang full-timer konselor di Gading Counseling dan Empowerment Center, seorang pembina seminar untuk remaja dan juga dewasa muda, baik itu tentang isu kesehatan mental, identitas diri, self-esteem dalam konteks iman Kristen. Mari sebelum kita memulai kegiatan ini, kita akan mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami bersama-sama untuk boleh kembali diperlengkapi oleh Tuhan mengenai anak-anak remaja yang Tuhan percayakan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan fasilitas yang praktis, yang cepat, AI dan juga dunia algoritmanya. Tuhan, kami mau belajar bagaimana boleh menjaga hati kami, menjaga hati anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia algoritma ini. Berkati ya Tuhan untuk pembicara kami, narasumber kami yaitu Pak Dedianto. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan bijaksana. Apa yang dipaparkan kiranya boleh menjadi berkat dan juga tuntunan buat kami semua. Firman Tuhan menjadi terang buat langkah kehidupan anak-anak remaja kami di tengah-tengah dunia ini sebagai generasi penerus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Bapak Dedianto kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu udah menyambut dan juga mengundang ya dari rekan-rekan yang ada di MPK dan juga kerjasama dengan kolaborasi Bara Digital Ministry. Senang sekali bisa hari ini join di dalam pelayanan sharing kali ya, membagikan hal-hal yang selama ini atau belakangan ini itu kita itu banyak pengen tahu, khususnya orang tua, pembina remaja, guru-guru, berkaitan dengan bagaimana menghadapi remaja di tengah-tengah dunia AI yang semakin masif. Karena belakangan ini AI itu kan hampir nggak bisa dipisahin dari kehidupan. Malah mungkin beberapa profesi ke depan itu akan bergeser kebutuhannya dan mulai digantikan dengan AI. Nah, Bapak Ibu, saya tuh beberapa hari kemarin ngelihat YouTube, lihat akun YouTube dan kemudian nge-scroll. Saya itu tertarik ya, ada satu akun yang uploadannya itu tentang satu story yang dia cerita di awal tuh fiksi tentang satu cewek ditilang polisi dan dia mau ngambil kendaraannya di kantor polisi, tapi kemudian bermasalah dengan polisi. Waktu saya lihat gambarnya kok AI ya. Scroll jalan ceritanya ternyata itu ciptain dari promo AI, setiap scene demi scene itu semuanya dari AI. Dan Bapak Ibu tahu yang nonton akun itu dalam waktu beberapa minggu ya, 3 minggu terakhir itu ada 1,3 juta. Menarik banget. 1,3 juta orang itu tertarik nonton dengan AI. Dan mungkin ya, kalau story-story kayak gitu muatan ceritanya itu orang dewasa yang kalau kita itu udah generasi ya yang sebenarnya melek teknologi itu nggak terlalu lengket dengan teknologi. Gimana nih anak-anak kita, remaja, anak-anak yang baru akan melangkah di dalam kehidupan yang memang bagi sebagian besar dari mereka itu kalau generasi yang sekarang itu generasi alfa yang dari lahir dengan teknologi itu udah bagian yang gak terpisahkan. Jadi memang menarik banget kalau kita bahas soal topik ini. Nah Bapak Ibu kalau bicara soal AI ya, itu menarik kecerdasan buatan yang digenerate sedemikian rupa sehingga dalam hitungan split second
dengan berbagai informasi yang didapatin, dia itu bisa menyajikan dalam waktu yang sangat singkat. Kita itu bisa mencari informasi diri sendiri, cari informasi-informasi tertentu, apalagi kalau yang connect dengan Google kayak Gemini gitu, bisa cari dengan deep, dengan lebih mendalam. Nah, Bapak Ibu, dengan anak-anak muda ya, remaja-remaja itu kadang-kadang saya itu waktu ketemu dengan mereka, ada satu tren yang menurut saya itu membuat remaja lebih mudah lengket dengan AI dan sejenisnya ya. Misalnya kita bicara soal ChatGPT, soal interaksi dengan AI, atau juga misalnya desain, Canva dan lain-lain sebagainya itu kan bagian dari AI juga yang banyak hal itu disediain. Saya coba beberapa waktu lalu desain pakai Canva. Setelah saya desain itu bisa ada tools yang lain buat coba generate desain dengan opsi yang berbeda tapi AI yang suggest. Jadi ada banyak macam, ciptain lagu, masukin prompt, lirik lagunya apa, nuansanya apa, genre musiknya kayak gimana, AI berbicara. Nah, tapi ada yang menurut saya itu signifikan bukan dalam soal menghasilkan sesuatu, productivity, tapi ada aspek yang signifikan daripada AI yaitu keinginan, kebutuhan buat kita itu terhubung. Jadi yang paling masif itu kalau saya ketemu dengan klien, dengan remaja-remaja, itu yang mereka share berkaitan tentang bagaimana mereka terhubung, bagaimana kebutuhan mereka itu seolah-olah ya didengarkan dengan aplikasi chat dari AI. Yang paling sering itu ChatGPT. Jadi saya ketemu dengan klien ya Bapak Ibu, dengan berbagai proses dan dinamika hidup yang dia itu alami, tahun lalu dia sempat breakdown. Dan akhirnya dengan setelah sesi konseling, kami itu memutuskan buat saya itu sarankan buat dia itu ketemu dengan psikiater. Buat ketemu dengan psikiater, berproses dalam proses klinis medis, dan bersyukur puji Tuhan, dia itu bisa ada progres dengan kesehatan mentalnya. Nah, belakangan ini dia tetap menjalani proses, tapi ada yang menarik. Belakangan ini satu isu yang dia itu muncul, bagaimana dia itu mempertanyakan identitas dirinya. Padahal orang ini udah dewasa muda, udah melewati fase remaja, dan satu waktu tertentu dia kirim link alamat chat GPT-nya dia, akunnya dia, passwordnya dia. Dia minta supaya saya masuk, login ke sana, dan ngelihat interaksinya dia di chat GPT itu seperti apa. Menarik banget. Saya itu minta izin ke dia, kalau boleh saya nggak ngelihat chatnya kamu, karena mungkin itu ada hal-hal personal. Padahal sebenarnya dia itu nggak masalah, tapi bagi saya mungkin ada hal-hal yang terlalu personal buat dia itu ceritakan ke orang lain. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Orang-orang tuh pengen terhubung, pengen untuk didengarkan. Dengan chat GPT itu bisa cerita apa aja. Iya, saya itu ketemu beberapa klien, chat GPT itu bagian yang nggak terpisahkan tuh. Kalau mereka mumet, susah tidur, tanya di chat GPT. Gimana menurut kamu misalnya? Perasaannya dia seolah-olah sedang berinteraksi dengan real human. Nah, pertanyaannya ya Bapak Ibu ya, kalau memang orang itu sampai sedemikian membutuhkan aplikasi untuk mereka terhubung, apakah memang ya di real life kita itu udah nggak terhubung? Nah, ini mungkin kita bisa pikirkan, Bapak Ibu sekalian, khususnya yang berinteraksi banyak dengan dunia remaja, yang dimana masa-masa remaja itu masa-masa seseorang mencari identitas dirinya. Validasi dari orang lain itu penting. Bagaimana orang lain itu memberikan support buat dia. Jadi waktu saya itu nyusun tesis, saya itu mengambil tema tentang bagaimana self-esteem mempengaruhi motivasi belajar. Nah, waktu saya menyorot soal self-esteem, ada beberapa teori ya yang bahas tentang itu, dan yang menarik, teori yang menyorot self-esteem tentang bagaimana persepsi nilai diri seseorang itu dari 3 aspek. Yang pertama, dengan relasi parents, dengan orang tua. Bagaimana orang tua itu berelasi dengan dia, kedekatan
emosional, perasaan dia didukung, dan yang kedua, bagaimana school self-esteem. Di sana ada interaksi dengan gurunya, perasaan didukung, bagaimana dia itu bisa memiliki perasaan sense of achievement, dan yang ketiga, dengan teman sebaya. Bagaimana orang itu berrelasi dengan peer group-nya. Jadi 3 aspek ini itu penting. Nah, mengapa saya itu membawa konsep ini di dalam pembahasan kita? Karena seringkali dalam masa-masa remaja, seseorang itu pengen ya, buat dia itu didengarkan, pengen dia itu terhubung. Misalnya di masa-masa remaja, seseorang itu kan mulai bergeser relasinya dari orang tua dengan anak. Kemudian bergeser, kebutuhannya dia dengan peer group itu makin gede. Ada beberapa anak remaja yang mulai nggak nyaman, jalan dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua, punya waktu-waktu yang dulu dia itu bisa gelendotan, orang tua peluk di depan teman-temannya, misalnya happy. Beberapa orang ya, nggak semuanya, beberapa orang itu mulai nggak nyaman. Waktu dia itu dekat dengan orang tuanya, apalagi dikasih perhatian khusus, beberapa orang ada yang malu, mulai nggak nyaman. Nah, masa-masa remaja ini banyak keunikannya. Iya, Bapak Ibu. Jadi beberapa remaja itu di dalam masa-masa mereka transisi, ada yang mulai nggak nyaman buat dekat dengan orang tua. Dulu misalnya keluar sama-sama, papa mamanya peluk di depan teman-teman, di depan umum, kasih perhatian. Beberapa ada yang mulai nggak nyaman, gelendotan dengan orang tua dulu, pengen jalan buat pegang papanya, mamanya, pegang tangan. Beberapa ada yang mulai nggak nyaman. Nah, di masa-masa remaja ini, itu jadi satu keunikan yang kadang-kadang gampang-gampang susah. Karena ada yang bilang ini masa storm and stress, masa-masa penuh gejolak. Orang-orang tuh, masa transisi hormonal itu macam-macam muncul, secara fisik mulai berubah, persepsi tentang diri mulai berubah, bagaimana kognitif itu mulai berubah, dan kemudian secara emosional itu kadang-kadang arah kognitif itu berkembang, signifikan, tapi secara emosional itu masih transisi. Nah, saya itu waktu mikirin soal topik ini, saya itu kepikiran kayak kita itu sedang membahas kapal yang sedang berlayar di tengah-tengah lautan yang seperti apa. Algoritma itu mungkin seperti lautan luas yang punya berbagai tantangan, punya ombaknya sendiri, angin dan topan dan sebagainya. Tapi mungkin waktu kita mempelajari ya, mengingat bagaimana remaja, membahas bagaimana topik remaja, mungkin yang paling signifikan bukan hanya memikirkan tentang bagaimana lautannya ini, tapi bagaimana kapalnya, bagaimana mempersiapkan kapal ini buat mengarungi lautan yang mungkin gede banget, yang kapal ini pertama kali akan masuk ke samudra yang begitu luas, dan bagaimana kita itu sebagai orang tua, pembimbing menjadi sahabat buat nahkoda si anak kecil, remaja ini yang sedang belajar buat memegang kendalinya. Nah, itu menarik banget. Kalau satu aspek ya Bapak Ibu yang mungkin saya itu pengen angkat jadi bahan pemikiran kita bersama itu soal attachment yang mungkin ada kaitan dengan bagian awal tadi. Saya itu masuk dengan keterhubungan. Bagaimana seseorang itu merasa dia itu dipedulikan, bagaimana seseorang itu merasa dia itu terhubung dengan orang lain. Itu yang mungkin signifikan. Jadi kalau ada teori yang bilang ya, attachment itu ada 4 kuadran. Ada kuadran yang pertama itu secure. Kalau dia itu orang tuanya dekat dengan dia, nggak memberikan perasaan anxious, nggak memberikan perasaan diabaikan. Itu dia merasa secure. Bagian yang kedua, perasaan anxious-nya tinggi, tapi ada perasaan misalnya dia itu diabaikan. Kadang-kadang orang tua tuh bisa meninggalkan dia. Nggak memberikan kedekatan emosional. Tapi ada perasaan anxious di sana. Nah, yang ketiga, perasaan anxious-nya dikit, tapi ada perasaan anxious-nya ada, besar, dia merasa dekat dengan orang tua itu membingungkan. Papa maunya apa sih? Mama maunya apa sih? Kadang-kadang kalau dekat, papa tuh bisa diam-diam. Kalau jauh, bisa marah. Tapi ada waktunya itu, papa kalau dekat,
dia itu bisa happy banget, kalau jauh dia itu bisa kurang nyaman. Kayak mengibaratkan dengan tangan kanan papa tuh bisa kasih belayan, dengan tangan kanan yang sama misalnya, papa itu bisa mukulin aku. Jadi kalau papa mau usap kepalanya remaja misalnya, kalau orang yang merasa anxious, dia itu kayak berhati-hati. Papa ini mau belai aku misalnya, atau papa tuh mau pukul aku. Jadi itu ada perasaan anxious-nya. Nah, yang keempat, bagian yang paling pojok itu ada perasaan anxious-nya tinggi banget, dan ada perasaan diabaikan, istilahnya disorganized. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang sekarang ini ya menjadi orang tua, menghadapi remaja, mungkin anak-anaknya sedang memasuki masa-masa transisi dari anak kecil menjadi seorang remaja yang beberapa tahun di awal ini bergumul banget, atau mungkin memiliki ketakutan ya, waspada, gimana nanti nih menghadapi remaja yang secara gap, secara generasi berbeda jauh. Ada orang yang Gen X misalnya, ketemu dengan remaja yang kebanyakan ya, kalau mayoritas itu mungkin Alpha, dan sebagian itu Gen Z. Gimana nih menghadapi mereka nih, yang penuh tantangan, dan kita itu ada gap generasi, menghadapi mereka dengan berbagai dinamikanya yang kompleks itu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat satu aspek ini aja, bagaimana kita itu memberikan perasaan yang secure buat anak-anak kita, buat remaja-remaja ini. Kita itu bisa menghabiskan waktu bersama-sama dengan mereka, punya quality time, punya kejelasan rules di dalam rumah. Kalau misalnya kita itu minta, "Dek, jangan main HP sampai jam 9 malam." Mungkin ya, buat kita sebagai orang tua juga bisa menunjukkan teladan sebagai orang yang juga nggak main HP di atas jam 9 malam. Kecuali untuk alasan-alasan yang memang bisa dijelaskan ke anak-anak, misalnya, oh papa lagi sibuk, ini ada kerjaan, perlu buat report dan lain sebagainya, dan anak-anak itu bisa accept. Jadi mereka itu bisa melihat ada hal yang konsisten antara apa yang kita orang tua itu ekspektasikan ke mereka dan yang kita lakukan. Jadi ada perasaan, oh iya ya, papa mama ngelakuin ini, dan aku tuh bisa juga menikmati hal-hal yang diekspektasikan dari orang tua. Dan mungkin yang kedua tuh aspek yang juga nggak kalah penting, yang sering kali kalau saya itu ketemu dengan klien-klien, orang-orang tuh koneksinya mulai terputus. Jadi orang tua hanya sekedar memberikan perintah aja di rumah. Pokoknya ini ya, pokoknya itu ya, kamu harus ini ya, itu ya. Tapi kebersamaan, menghabiskan waktu bersama-sama dengan remaja, hampir nggak ada waktunya. Mungkin hal yang kedua juga yang bisa dicoba, kita mulai memberikan waktu, memberikan waktu-waktu khusus dengan remaja. Mungkin nggak semuanya bisa ya, karena ada orang yang secara pekerjaan akhirnya long distance marriage misalnya dengan anak istrinya. Tapi sedapat mungkin kita mengusahakan buat ada waktu-waktu yang spesial dengan anak-anak, membicarakan banyak hal. How do you school misalnya? Bagaimana harimu? Bagaimana teman-temanmu? Papa pengen dong, mama pengen dong buat dengerin ceritanya kamu hari ini tanpa judgmental. Kadang-kadang kan remaja itu pengen cerita banyak hal ya, tapi kita tuh kalau lagi nggak ready bisa kasih pandangan-pandangan tertentu. Kok kamu gitu sih? Harusnya kayak gitu sih. Nah, remaja beberapa itu, dan mungkin sebagian besar, nggak ready. Kalau mereka itu pengen menceritakan apa adanya, tapi kita tuh memberikan filter-filter. Harus ini, harus itu. Dengerin aja dulu buat Bapak Ibu yang memang bersentuhan langsung dengan anak-anak remaja yang waktu-waktunya itu dealing dengan tahun-tahun masa transisi yang lumayan membingungkan, harus bersikap seperti apa. Habiskan waktu dengan anak, punya quality time. Ada waktu misalnya kalau kita sebagai orang Kristen, pergi kebaktian minggu, berusaha sedapat mungkin buat bisa ketemu, beribadah sama-sama, jalan ke gereja, di Grab bike misalnya, Grab car ya, atau di kendaraan pribadi, ngobrolin banyak hal, mengajarkan banyak hal kepada anak-anak kita.
Dan yang ketiga itu mungkin ya, menjadi telinga yang mendengar. Jadi kalau yang kedua kita itu menciptakan situasi, kita itu spend time dengan anak-anak kita. Yang ketiga itu bagaimana kita itu bisa memberikan telinga. Ini mungkin yang sebagian besar dari kita perlu terus-menerus belajar. Karena menjadi telinga yang untuk hear dengan kebutuhan anak-anak itu mungkin bisa. Tapi yang benar-benar listen. Bukan hanya apa yang dikatakan dengan mulut, tapi yang anak-anak kita itu pengen sampaikan. Di hatinya itu seperti apa. Karena kadang-kadang mungkin asing banget ya. Anak-anak itu dari yang biasa-biasanya tiba-tiba ngomongin, "Ma, Pa, di sekolah tuh ada yang deketin aku." Wah, mungkin bagi beberapa orang tua itu mulai shock. Aduh, anakku nih mulai ada gejolak seperti ini. "Ma, Pa, aku tuh lagi bermasalah di sekolah." Sulit banget kadang-kadang pengen kasih ceramah, pengen kasih resep-resep. Cuma mungkin sebelum kita melakukan hal-hal itu, hal yang paling penting telinga yang mendengar agar supaya anak-anak kita itu merasa secure dengan keluarga dan mereka tuh nggak mencari tempat yang lain, khususnya misalnya aplikasi chat dan sebagainya karena kalau kita lihat ya dengan chat itu, dengan media sosial, mereka itu membutuhkan validasi, mencari validasi, upload foto supaya orang lain likes. Lihat berapa banyak likes yang mereka dapat, karena itu signifikan, memberikan gambaran dan validasi tentang diri mereka. Validasi itu kalau nggak ditemukan di rumah, mereka mungkin akan mencari di luar rumah, mencari di tempat-tempat yang kalau kita itu nggak menjelaskan sedemikian rupa, anak-anak itu bisa terjebak di sana. Ada orang yang misalnya di rumah itu kosong, secara emosional nggak dapat, dengan orang tua juga nggak memberikan kehadiran secara fisik. Mencari itu dalam relasi pacaran misalnya. Menggantikan wadah yang kosong ini untuk diisi dengan hal-hal yang di luar rumah. Dengan medsos, dengan relasi yang mungkin nggak baik, bergaul, ada orang yang bisa cepat putus, cepat nyambung lagi, cari pacar baru, masih usia 13 tahun, masih usia kelas 1 SMP. Kadang-kadang kita tuh bertanya-tanya, kenapa ya bisa seperti itu? Tapi kalau kita lihat, kadang-kadang sikapnya orang itu nggak bisa dinilai di kayak gunung es, di puncak gunung es. Tapi di balik itu ada layer-layer seperti apa? Kalau kita lihat, mungkin salah satu faktornya kita kehilangan quality time, waktu-waktu berkualitas dengan anak-anak kita. Jadi mungkin ini satu hal yang signifikan. Saya pengen mengangkat isu bagaimana keterhubungan itu bagian yang penting ya. Kalau misalnya AI itu digunakan sebagai hal yang produktif, bisa desain dan itu bisa membangun, mengasah bakat, itu kita tetap akan support. Tapi yang perlu juga kita waspadai bagaimana anak-anak kita itu menggunakan itu dengan tepat. Supaya menggunakan dengan tepat kayak fenomena gunung es, kita nggak melihat hanya di atasnya aja. Tapi bagaimana anak-anak itu needs-nya terpenuhi, agar supaya mereka waktu ketemu dengan dunia luar, kayak yang tadi saya bilang, ketemu dengan lautan luas, samudra luas, kapalnya itu benar-benar dinakodai oleh seorang nakoda yang ya belajar buat kompeten. Saya menutup penjelasan saya itu ini dengan salah satu ayat. Jadi saya mengingat bagaimana perintah Tuhan itu kepada Yosua di kitab Keluaran setelah bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu sekalian di Keluaran 6 ya. Keluaran 6 ayat 4. Tuhan itu bilang kayak gini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, diperhatikan benar-benar. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring,
dan apabila engkau bangun. Jadi itu penting banget bagaimana kita itu hadir kepada anak-anak. Mendidik itu bukan hanya mengajarkan, tapi benar-benar present dengan anak-anak kita, agar supaya mereka itu mau diarahkan. Karena kalau sekarang sumber informasi itu banyak banget, tsunami informasi. Orang dengan sekali klik bisa tahu informasi yang ada di ujung dunia mana dalam waktu yang sama, actual time. Jadi Bapak Ibu, saya itu terus mendoakan ya, semoga Bapak Ibu yang sekarang ya, khususnya orang-orang tua yang dealing dengan anak-anak remaja yang mungkin sulit banget, membingungkan harus bersikap seperti apa. Bapak Ibu yang menjadi pembina remaja, guru-guru remaja yang mendampingi mereka, kiranya diberikan hikmat oleh Tuhan buat benar-benar hadir bagi mereka dengan menyediakan telinga yang mendengar, hati yang benar-benar care, tapi juga spirit dengan takut akan Tuhan, menghadirkan kebenaran buat anak-anak kita. Jadi nggak mengiyakan 100%, tapi nggak juga kompromi, terlalu kompromi. Kayak saya tuh ngelihat ada satu sisi yang saya tuh perlu belajar, karena saya punya ponakan, entah kenapa ya, saya itu masih 4 tahun, ada handphone, kasih ke dia. Wah, saya itu mikir-mikir, kayaknya belum ready deh ponakan saya itu. Dan saya perlu belajar, ternyata nggak semuanya tindakan kasih itu perlu ditunjukkan dengan memberikan apa yang mereka mau. Kadang-kadang perlu juga disiplin dan mendidik itu sebagai bagian yang penting. Mungkin bagian share saya sampai di sini, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan atau ada interaksi, silakan ya Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih Pak Dedianto untuk pemaparannya. Dari tema Sama-sama Ibu. ini saya menangkap bahwa memang akhirnya dalam hal menjaga hati di dunia algoritma itu peran keluarga sangat besar. Gitu ya, Iya, peran benar, benar. keluarga itu sangat sekali besar, baik itu di dalam mereka mendengarkan, baik itu memberikan perasaan aman, bahkan tadi relasi di dalamnya. Nah, Benar. pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ada beberapa orang tua bilang, aduh sudah telat ini gitu ya, nggak pernah bangun koneksi karena sibuk mungkin ya, atau mungkin keseharian itu memang lebih hearing tapi nggak dengerin ke dalam hati ya. Apa yang harus keluarga-keluarga kita lakukan ketika memang finally officially sudah remaja, udah transisi, udah beda, ditanya gimana hari ini? Ya biasa, gitu kan ya anak-anak masuk bilang, ya biasa, males, apa gitu, cuma satu kata. Bagaimana keluarga-keluarga ini di dalam mereka mau berperan kembali menghidupkan peran mereka sebagai orang tua, tapi sebenarnya nggak ada kata terlambat gitu ya, tapi apa yang harus kita kerjakan sebagai stepnya Pak, kalau mereka akhirnya mau memulihkan kembali hal itu, agar ada anak kita tidak tersesat di dunia algoritma. Benar, benar Bu. Iya, ini menarik yang tadi Bu Dian sempat katakan kalau apa namanya, kata terlambat itu nggak pernah ada ya, karena memang kita selalu punya waktu buat memperbaiki apa yang ada. Tapi memang buat memperbaiki sistem itu kadang-kadang jadi tantangan yang besar banget. Karena nggak semudah membalik telapak tangan, tiba-tiba kita jadi orang yang, "Dek, gimana harinya kamu?" Kalau misalnya ini, saya itu bicara soal satu sistem di dalam family. Papa, mama misalnya ada 2 orang anak ya. Papa dengan berbagai pengalaman yang kompleks. Orang tua tuh nggak pernah ngobrol personal dengan dia. Hanya kasih ekspektasi, pokoknya diminta harus berprestasi macam-macam, nggak pernah ada pengalaman yang belajar. Keluarga itu dibangun harus ada koneksinya. Mama mungkin berasal dari keluarga yang mirip-mirip, atau mungkin keluarga yang abusive, atau mungkin keluarga yang dicuekin. Itu aja udah sekompleks itu. Menciptakan satu sistem baru yang 2 orang ini bangun bertahun-tahun, 3 tahun pernikahan, 5 tahun pernikahan, bahkan mungkin belasan tahun, dan tiba-tiba mau coba sesuatu yang baru, itu mungkin sesuatu yang sangat menantang. Tapi mungkin di balik tantangan itu kita nggak menyerah ya, hanyut dengan sistem yang ada. Mungkin Bapak Ibu yang sebagai orang tua perlu juga buat melihat ke dalam diri sendiri. Kenapa ya sulit banget buat saya itu menyediakan
sarana di dalam keluarga secara emosional itu bisa menampung kebutuhan anak-anak saya. Nah, dari situ mulai bisa melihat hal-hal apa yang perlu dilakukan. Jadi ada hal yang nggak muncul cuman karena behavior-nya aja, dari tingkah lakunya aja, tapi benar-benar berubah karena paradigmanya, persepsinya. Gimana ya dinamika saya ya, kenapa ya sulit saya itu buat mendengarkan anak-anak saya ya. Jadi waktu kita berubah, anak-anak itu tuh nggak confused, "Oh hari ini papa tuh kayaknya care banget ya, minggu depan tiba-tiba diam banget, marah banget." Anak-anak tuh kaget, gimana caranya? Nah itu mungkin perlu juga waktu buat orang tua berproses di dalamnya. Dan kadang-kadang nggak, salah juga kalau kita itu bilang ke anak-anak ya, kalau mulai ready benar-benar, eee, "Papa say sorry," misalnya, "Mama say sorry, selama ini, belum hadir buat kamu dan papa lihat ada hal-hal tertentu yang papa itu agak miss. Nah, papa lagi coba buat berproses, berubah, pengen dengerin ceritanya kamu. Mungkin ada waktu waktu tertentu papa, mama itu bisa berubah di mode awal, tapi papa tuh lagi berusaha. Nah, semoga misalnya adik tuh kakak bisa mengerti ya, kita coba sama-sama. Nah, itu mungkin kasih pijakan yang sama. Anak-anak itu bisa tahu, oh iya ya, papa lagi di dalam proses ini dan nggak confusing tuh. Hari ini papa sikapnya hangat banget, besok bisa berubah meledak. Wah, jadi membingungkan buat anak-anak. Tapi memang yang kayak ibu bilang tadi, nggak ada kata terlambat. Karena kalau saya ketemu dengan klien-klien, ada orang yang usia udah 30-an sekian, 40-an, bahkan ada yang 50-an. Isu-isu yang mereka bawa di tempat kerja, isu dengan relasi pasangan, kadang-kadang waktu digali itu masalahnya relasinya dengan orang tua. Ada bagian dalam diri sendiri yang lukanya itu ada, part dari dirinya sendiri menginginkan kedekatan personal dengan orang tua, kedekatan emosional yang mendalam dengan orang tua, dan saya tuh selalu bilang, ini part yang memang udah nggak bisa flashback lagi di masa-masa remaja. Tapi ada jalannya. Kalau orang yang udah dewasa aja ada jalannya untuk pulih, apalagi buat anak remaja yang masa-masanya itu belum signifikan lewat. Selalu ada waktunya. Makanya mungkin Bapak Ibu kita semua ya sebagai orang tua, sebagai pembina, pendamping remaja benar-benar meminta hikmat Tuhan buat hadir kepada mereka dengan present yang benar-benar full attention, mindful. Wah, terima kasih Pak Dedianto. Jadi memang di dalam pemulihan sebuah keluarga yang sehat gitu ya, itu dimulai dari perubahan diri sendiri dulu. Iya, benar Bu. Now, setiap hal-hal yang memang terjadi dalam kehidupan kita yang pernah dilalui. Dan Benar. kalau saya boleh simpulkan lagi itu, tadi bagus sekali Bapak Ibu, rasa aman di dalam keluarga dapat kita mulai dari kata maaf. Kalau Iya. memang kita mau mengusahakan menjangkau kembali, menggapai hati anak-anak remaja kita, gitu ya, itu dimulai dari kata maaf dan tidak ada Iya. kata terlambat. Pertanyaan berikutnya Pak Dedi. Tadi kan Pak Dedi ada sempat katakan bahwa memang pengaruh AI ini ternyata sebegitunya ya bisa mempengaruhi sebuah identitas seseorang. Itu yang dewasa muda, apalagi yang anak-anak remaja yang dalam masa transisi. Di dalam pengalaman Bapak, seberapa jauh dampak yang bisa mempengaruhi identitas itu, apalagi di dalam tengah-tengah anak remaja yang sedang mau ya cari-cari tahu, tapi cari tahunya misal di dunia AI gitu ya, seberapa jauh dan seberapa berdampaknya itu. Kalau dampak negatif, seberapa negatifnya kayak gitu ya. Dan apa yang bisa kita lakukan gitu loh, kalau sampai benar-benar itu mempengaruhi identitas mereka di dalam pencarian mereka di lautan dunia AI itu, Pak. Bagaimana? Iya iya, Bu. Ini AI itu memang jadi kayak pedang bermata dua ya. Satu sisi bisa sangat-sangat menolong, sangat efektif dan efisien. Tapi di sisi yang lain, pedang yang sama itu ujungnya itu bisa menikam diri kita sendiri. Nah, tangannya kita tuh yang megang pisau, pedang ini itu yang memang perlu buat waspada. Tapi waspadanya bukan hanya di tangan, tapi di hati dan pikiran. Bagaimana menggunakan AI jadi tools yang signifikan. Bisa berbahaya? Ya memang bisa.
waktu beberapa bulan tuh tahun lalu tuh, ada anak yang bunuh diri. Mungkin Ibu pernah dengar ya, karena dia, eee, lagi masa-masa memang ada depresinya, tapi dia chat dengan AI, dan AI itu suggest buat melakukan satu tindakan tertentu dan remaja ini sayangnya mengambil tindakan. Karena sugesti, apa ya, arahan ya dari AI, itu berbahaya banget, sampai segitunya. Memang ini kasus yang real, anak remaja. Nah, kalau yang saya ketemu, itu ada klien, memang dia usia 20-an awal ya. Dia cerita kalau di sesi konseling, "Pak Deddy, saya itu nanya di AI." Datang sesi yang pertama misalnya. Setelah itu sesi kedua ngobrol lagi, "Saya itu kemarin sempat ada galau dengan, eee, pasangannya dia, mantan pasangan. Saya tuh chat di AI lagi, dan AI itu bilang kayak gini nih." Dan saya itu mikir-mikir, menurut Bapak gimana ya? Jadi saya itu nangkap, oh buat klien ini ya, AI itu bagian yang hampir nggak terpisahkan. Dia bingung, tanya di AI. Dia punya pergumulan tertentu, tanyanya di AI. Memang bisa memberikan apa ya, insight-insight tertentu. Tapi kalau dilihat sebenarnya secara emosional, itu kayak jadi needs-nya dia. Iya. Memberikan arahan, memberikan apa namanya, kenyamanan mungkin, ada perasaan didengarkan. Itu mungkin yang signifikan loh. Jadi memang tangannya kita yang megang pisau bermata dua ini yang perlu berhati-hati. Bisa sangat berbahaya, iya bisa. Tapi bagaimana buat tangan ini bisa megang dan mengendalikan AI ini jadi sesuatu yang bisa powerful ya. Itu tadi, hal-hal kalau dalam konteks masa remaja, kita itu orang tua hadir, mengarahkan, mendampingi, dan juga mengingatkan, mengisi tangki emosional itu dengan efektif, agar mereka tuh nggak nyari tempat yang lain buat mengisi mereka. Jadi sebenarnya kayak fenomena-fenomena AI itu bisa berganti-ganti, Bu. Kalau dalam konteks psikologi, ada orang misalnya dengan AI, ada orang yang dengan relationship, ada orang yang mungkin dengan peer group-nya. Kayak kontekstual aja. Yang paling penting yang terjadi di dalam diri orang itu. Seperti apa? Jadi ketemu dengan konteks-konteks tertentu, mereka tuh udah punya bekal, punya modal yang signifikan. Nggak hanyut dengan arus yang seperti apa. Berarti memang diperlukan juga akhirnya ada substitusi yang lain di tengah-tengah substitusi Iya, yang memang jadi needs-nya mereka juga ya. Jadi iya, kalau dulu needs-nya itu di game online, kok ini needs-nya di AI gitu ya. iya, Sehingga butuh benar, Bu. juga lingkungannya yang akhirnya menyeimbangkan itu ya. Sehingga ada komunitas, baik itu di sekolahan, di gereja gitu ya Pak ya. Yang bisa Iya, benar. membantu pengenalan diri dia dalam diri dia. Dan terutama keluarga lagi. Kembali-kembali Iya, memang pada keluarga. Nah, yang terakhir Pak Dedianto. Tadi Bapak bilang tuh pedang bermata dua. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dalam kita ini sebagai pendidik, sebagai hmm, guru-guru di sekolahan, hmm, dalam lembaga pendidikan Kristen, hmm, bisa memberikan sebuah kesadaran dan literasi digital di dalam anak-anak kita. Sebenarnya AI kalau digunakan itu ada hal positifnya, kayak gitu ya. hmm, Apa hmm, yang bisa diberikan insight kepada kita, para guru, untuk mengajarkan mereka menggunakan teknologi ini dengan aman dan hmm, efektif. Dan sampai ke tadi yang menusuk dirinya dia. Apakah ada saran atau masukan hmm, dari Bapak Dedi? hmm. Iya kayak tadi saya sempat share waktu saya nyusun tesis itu salah satu indikasi dari pembentuk self esteem itu kan dari parents, yang kedua itu dari school self esteem, yang ketiga dari peer group. Nah, yang school self esteem ini itu ada part di mana guru itu memainkan peranan yang penting, memberikan support system secara emosional juga ke aspek akademik, mendorong, "Oh ya kamu oke banget," kasih pujian, kasih apa namanya, afirmasi, kasih support, encourage buat anak ini bisa apa, termotivasi. Nah, tapi kalau misalnya dalam konteks AI, saya itu mikirnya dua aspek tuh, Bu. Yang pertama, mau nggak mau, guru, pendidik kita itu perlu juga sangat melek dengan teknologi, mengikuti perkembangan teknologi sejauh apa, dan juga mulai mengikuti informasi misalnya dampak-dampaknya. Jadi waktu kita itu melihat dampak-dampak yang terjadi di apa namanya,
konteks remaja misalnya, di siswa-siswa itu kita udah punya gambaran, gimana ya dealing dengan siswa-siswa kita ini, mengajarkan mereka. Karena, aplikasi AI kan makin banyak ya, aplikasi chat misalnya. Saya itu pernah coba, pakai Canva. Pakai Canva, coba, apa namanya, masukin teks dan minta buat diparafrase. Bisa ternyata, pakai Canva ternyata aplikasi yang untuk desain bisa dipakai, AI-nya jalan tuh. Jadi tools-nya itu banyak macam. Guru, pendidik kita itu perlu melek juga buat, teknologi itu seperti apa, dampaknya seperti apa. Nah, yang kedua itu yang mungkin benang merahnya dengan yang saya sampaikan tadi, bisa jadi sosok yang hadir buat anak-anak remajanya kita. Karena barangkali sebagian besar dari mereka tuh di rumah chaotic banget dengan orang tua. Ada yang nggak dapat perhatian, ada orang yang lost, kehilangan orang tuanya. Guru hadir di sekolah barangkali bisa apa ya, mengisi part yang signifikan itu. Mungkin menggantikan peran-peran yang hilang dan itu signifikan banget karena kalau dilihat anak-anak sekolah pagi jam 8, pulang barangkali jam 3 sore. Kurang lebih 6, 7, 8 jam itu dihabiskan di sekolah. Kalau guru bisa hadir dengan dunia anak-anak remaja ini itu akan sangat signifikan. Nah, bentuknya aplikasi apa teknisnya itu mungkin masing-masing orang itu akan menemukan sendiri ya, tapi spiritnya tetap sama. Ngelek teknologi dan juga secara emosional aware dengan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Memang jadi tricky banget sih, Bu, karena dunia remaja nih dunia yang transisinya banyak macam, apalagi kalau sekarang jadi kompleks banget. Betul, betul, Dengan betul. dunia Seperti pada teknologi ini. keluarga tadi, betul sekali Pak ya, seperti keluarga tadi bahwa itu harus dimulai dari keluarga, maka kesadaran literasi digital yang sehat juga harus dimulai dari Iya, guru-guru, dari iya, pendidik-pendidik kita ya. Itu iya, yang harus benar. pertama kali bahwa kitalah yang jadi teladan. Dan saya setuju sekali dengan Pak Deddy bilang Bapak Ibu bahwa terkadang ya ketika peran keluarga itu nggak ada, walaupun memang itu yang paling utama, tapi kehadiran Bapak Ibu, pembina remaja, Mmm, guru-guru itu bisa sangat mengisi puzzle-puzzle iya, yang benar. menjadi kebutuhan anak-anak remaja Mmm, kita. Dan dari situlah teladan itu bisa muncul ya Pak ya. Jadi mereka iya, punya teladan, koneksi, relasi, attachment gitu ya dengan orang-orang yang sehat tentu saja benar, Bu. seperti itu dari figur Bapak guru-guru kita. Wah, Mmm, terima kasih sekali Pak Dedeyanto untuk pembicaraan sama-sama, dan Bu. diskusi pada siang hari ini materi tentang bagaimana menjaga hati di dunia algoritma. Mmm, Kami sangat bersyukur untuk kehadiran Pak Deddy yang boleh memberikan waktu dan juga materi gitu ya, ilmunya mmm, bagi kita semua. Kita akan menutup kegiatan ini. Bolehkah Pak Deddy mendoakan guru-guru, orang tua, keluarga, mmm, remaja-remaja kita, keluarga-keluarga Kristen dan sekolah-sekolah Kristen, agar mmm, mereka boleh tetap teguh ya di tengah-tengah iya, lautan algoritma ini. Mari kami persilakan. iya, Bu. Jadi memang AI itu jadi algoritma yang sulit, tapi kita juga mungkin perlu ngingat ya, ada algoritma of Christian life. Kita itu minta Tuhan yang udah kasih prompt-nya ya di Alkitab dengan berbagai macam hal, Tuhan itu bisa menuntun. Nah, mungkin kita akan menutup sesi hari ini, meminta Tuhan itu menolong kita semua, khususnya buat orang tua, guru-guru, dan pembina yang dealing dengan remaja. Mari kita berdoa ya Bapak Ibu. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk segala hal baik yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan terus memberikan kami perlengkapan, equipment yang baik buat kami semakin efektif, semakin baik dalam posisi dan peran kami, khususnya sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pembina yang berhadapan dengan anak-anak yang sedang mengalami masa transisi, masa-masa remaja. Kami bersyukur karena Tuhan terus memperlengkapi kami, memberikan kami bukan hanya pengetahuan, tetapi kesadaran emosional, menggugah hati, menggugah jiwa kami, agar kami makin peka bukan hanya kepada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan secara fisik, tetapi secara emosional dan terlebih khusus secara spiritual. Tolong kami semua ya Tuhan, di dalam berbagai tantangan yang sedang kami alami dan akan kami alami di depan. Biar kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat,
Tuhan yang menolong, memberikan kami pengetahuan, memegang tangan kami semua, agar kami juga dapat mengarahkan anak-anak kami bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan mereka. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan buat kami mendidik, menjalani kehidupan ini, sehingga kami semua dapat memenuhi apa yang Tuhan itu inginkan bagi kami. Kami bersyukur buat sesi di hari ini, berdoa buat apa yang kami bicarakan, segala interaksi bisa menjadi berkat buat kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami menaikkan doa kami ini. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih kepada Pak Terima kasih, Dedeanto Ibu. untuk waktunya, untuk pemaparan materinya, dan bahkan tadi Bapak Ibu closing statement yang sangat baik sekali, yaitu kita punya From AI, kebenaran firman Tuhan yang menjadi pagar buat anak-anak kita bisa bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Dedi buat waktunya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang tetap setia mau diperlengkapi terus, guru-guru Kristen, sekolah Kristen di Indonesia yang mau terus belajar. Terima kasih buat waktunya, dan terima kasih juga untuk kepada rekan-rekan sekretariat yang boleh membantu dalam penayangan daripada live streaming kita. Kita bertemu kembali di dalam Jumat depan, di dalam live streaming Tasus Doa dan Konseling. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. God bless rekan-rekan semua.